Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wattaslimu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian sebelumnya yang berhubungan dengan tanda-tanda kiamat sughra. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Wa minha, di antara tandanya kiamat, idza dhahurat, apabila sudah nampak, al-qainatu, apa beberapa penyanyi. Jika melihat dari sini, tanda kiamat sughra itu sudah ada. Penyanyi-penyanyi sekarang bermunculan di mana-mana. KDI itu sudah ada seperti itu. Ini berarti menunjukkan dari tandanya kiamat. Bahkan ada yang sangat ironis sekali. Terkadang ada ketika ikhtibar di akhir tahun, ada anak yang sudah balik atau dewasa itu menyanyi dan di TikTok lagi. Itu ada. Nah, jika sudah terjadi demikian, berarti ini sudah menunjukkan tanda kiamat sughra. Zaman sekarang penyanyi di mana-mana. Di mana-mana. Bahkan yang seharusnya madrasah mendidik dengan akhlakul karimah, mendidik dengan agama yang benar, ketika ikhtibar itu ada yang penampilan anak perempuan yang sudah baligha dengan nyanyian-nyanyian atau dengan joget-joget yang penampilnya sangat menggiurkan. Ini berarti sudah tandanya kiamat sughra. Kemudian selanjutnya wal ma'azib, dan juga di antara tandanya kiamat, di samping munculnya banyak biduan di mana-mana, banyak penyanyi-penyanyi di mana-mana, dan juga banyak alat-alat musik yang diharamkan dikumandangkan di mana-mana. Ini termasuk tandanya kiamat. Zaman sekarang tuh banyak grup-grup ini. Oh, gimana itu? Kita harus menghancurkan. Ya, saya tidak menyatakan seperti itu. Tapi jika ada seperti itu, berarti itu sudah masuk tandanya kiamat sughra. Wa syuribatil khumur, dan juga di antara tandanya kiamat, mabuk-mabukan terjadi di mana-mana. Anak muda senangnya mabuk-mabukan. Mungkin kalau mabuk-mabukan zaman sekarang kurang ngetren. Seperti apa contohnya? Kalau anak muda sukanya sabu-sabu dan obat-obatan terlarang. Jika ini sudah dikonsumsi oleh kebanyakan manusia, bahkan di golongan anak muda, ini sudah tandanya kiamat sughra. Wala ana akhiru hadhil ummatu awwalaha, dan juga di antara tanda-tanda kiamat, umat yang terakhir mencaci maki pada umat yang terdahulu. Contohnya Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, banyak yang mencaci kepada mereka. Bahkan Sayyidina Utsman pun itu dibunuh oleh orang yang menghafal Quran. Ini berarti sudah tandanya kiamat. Itu di masa khalifah seperti itu. Di masa sekarang juga seperti itu terjadi.
Orang yang menyalahkan Imam Syafi'i banyak terjadi zaman sekarang. Banyak yang menyatakan, buat apa kita bermadhab? Imam Syafi'i memiliki, mereka manusia, bukan nabi, tidak maksum. Padahal orang yang menyalahkan seperti orang yang menyalahkan Imam Syafi'i, Imam Malik ataupun imam yang lain, dia itu loh ketika menyalahkan takbirnya itu melihat kitab. Padahal Imam Syafi'i sudah hafal dulu ketika mengarang kitab. Bahkan kemarin-kemarin sudah tersebar. Bahkan ada yang menyalahkan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu karangannya banyak. Hadisnya yang dihafal ribuan. Bahkan menyatakan hadis yang di awal kitab Ihya Ulumuddin itu adalah dhaif. Lah Imam Ghazali itu memang tahu hadis yang dimuat itu dhaif. Tapi beliau adalah orang alim. Kemudian disalahkan oleh orang yang sekarang yang hanya hafal hadis satu, innamal a'malu binniyat saja. Itu sudah menyalahkan imam-imam yang terdahulu. Jika sudah terjadi di zaman sekarang seperti ini, berarti sudah tandanya kiamat. Banyak seperti ini zaman sekarang ini. Saya tidak menuding satu kelompok mana, enggak. Tapi ketika saya lihat di YouTube menyalahkan para sahabat, menyalahkan tabi'in, menyalahkan para imam, kita gak perlu membaca kitabnya mereka. Tidak perlu membaca kitab Turas seperti ini. Mengapa? Lebih baik langsung pada Quran dan hadis saja. Mereka menyalahkan ulama-ulama yang terdahulu. Jika itu sudah terjadi, berarti ini sudah tandanya kiamat sughra. Wa minha la taqumus sa'atu hatta tarau umuran 'adziman lam tuhaddisu biha anfusukum yatafaqamu sya'naha min anfusikum wa tas'aluna hal kana nabiyukum dzakara lakum minkum dzikra. Di antara tanda-tanda kiamat adalah kiamat ini tidak akan terjadi. Dunia ini tidak akan hancur sehingga kalian atau kita ini melihat hal-hal yang aneh, yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian wa hatta tarawnal jibala tazulu an makaniha, dan juga kiamat ini tidak akan terjadi sehingga gunung itu berpindah dari tempatnya. Maksudnya gunung itu berpindah dari tempat gimana? Maksudnya di antara tandanya kiamat adalah terjadi bencana di mana-mana. Terjadi gunung meletus, terus gunung Semeru, kemudian gempa bumi, tsunami. Ini semuanya tanda-tanda daripada kiamat sughra. Apakah harus dihindari tanda-tanda kiamat seperti ini? Ya, kita untuk menghindari, untuk mencegah itu sangat sulit. Karena kiamat itu memang pasti terjadi. Paling tidak kita ini sebagai umat muslim jangan membantu cepatnya datangnya kiamat. Lah, gimana kita membantu cepatnya datang kiamat? Yaitu dengan sering berbuat maksiat dan berbuat kerusakan yang ada di muka bumi. Itu membantu pada datangnya kiamat. Dan harapan dari kita, terutama dari pembaca, semoga kita selamat dari tanda-tanda kiamat, selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman, dan meninggal dalam keadaan sujud dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.